Bab 881. Luo Yao juga membuka bibirnya sedikit, dan matanya yang cerdas penuh kejutan. Bukankah Tuan Ye belum pernah menginjakkan kaki di sini sebelumnya? Mengapa ada dua orang bangsawan yang mencoba melindunginya? Simpati. Atau apakah Anda menyukai bakat Tuan Ye dan Dao? Ketika semua orang ngeri, Fang Lao dan Lao yang saling memandang dan memaksakan setetes darah. Pintu pagoda Dangsu yang disegel terbuka sepenuhnya. Keduanya memandang Chen Ye, tetapi berkata dengan hormat, "Tolong." Melihat adegan ini, Tuan Nansuan maju selangkah, sangat kesal, dan bahkan meraung, "Kalian berdua anjing penjaga. Ling Yi dan tidak ada di sini, beraninya kamu melampaui otoritasnya. Dan Zun, kalian semua tahu harganya." Mata yang tua menyusut, niat membunuhnya luar biasa, dia memegang pedang pembunuh dan berjalan langsung menuju orang asli Nansuan. Bukankah kata-kata lelaki tua itu tidak cukup jelas? Karena kamu mengambil langkah, kamu harus membayar harganya. Niat membunuh yang kejam membuat pedang Lao yang sangat ganas, dan setiap pedang terkena serangan langsung. Baru pada saat itulah Tuan Nansuan menyadari keseriusan masalah ini, jadi dia buru-buru menolak, dan pada saat yang sama, biarkan Tuan di belakangnya melakukannya bersama. Lao yang secara alami dikalahkan, Fang Lao melirik Chen Ye yang ragu, dan berkata langsung, "Tuan, Anda dapat masuk ke dalam dengan tenang, Ling Yi dan Zun akan segera tiba, dan tidak ada yang berani menyentuh Anda sebelum itu." Chen Ye langsung mengerti apa. Tampaknya Ling Yi dan Zun di dua mulut adalah Ling Yuan yang diminta Lin Qingxuan untuk ditemukan. Jelas, mereka berdua sudah tahu arti di balik kata Ling Yuan. Dia tidak lagi ragu-ragu, menganggukkan kepalanya dan melangkah ke dalamnya, tubuhnya langsung seperti kegelapan di dalam. Old Fang menjepit jarinya, pintunya benar-benar tertutup, dan segelnya dibuka lagi. Setelah itu, dia memegang pedang besar di tangannya, berbalik tajam, dan bergabung dalam pertempuran. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa setelah 1000 tahun, akan ada pertempuran antara penjaga gerbang pagoda Dangsu dan Nansuan yang asli. Chen Ye masuk ke dalam dan menemukan itu gelap gulita, dan dia tidak bisa mencapai jari-jarinya. Bagaimana Anda bisa pergi tanpa melihat jalannya? Dia hendak memadatkan api yang tak terpadamkan, tetapi mendapati bahwa seluruh dunia tiba-tiba menjadi cerah. Itu diisi dengan dupa. Sangat luas. Dari luar, pil pagoda tidak besar, tetapi di dalamnya memiliki perasaan tanpa dasar. Itu memang senjata ajaib. Bahkan ada danding di tengah. Danding agak aneh, hanya setengahnya, seolah-olah ada bagian yang dipotong tanpa ampun dengan pedang. Tepat ketika Chen Ye bingung, tubuh Xiao Huang bergetar. Wajah Chen Ye sangat berubah, dan dia dengan cepat menempatkan Xiao Huang di tempat yang lembut, dan kemudian ujung jarinya memadatkan energi sejati, membungkus Xiao Huang. Xiao Huang merasa lebih baik sekarang dan membuka matanya. "Xiao Huang, bagaimana perasaanmu, mengapa ini?" Xiao Huang berdiri dengan susah payah, tetapi menemukan bahwa itu tidak mungkin, jadi dia hanya berbaring di tanah dan menjelaskan, "Saya menggunakan bagian dari kekuatan yang bukan milik saya melintasi perbatasan sekarang, begitulah adanya. Tapi tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir." Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Bagaimana saya tidak khawatir, karena Anda tahu alasannya, harus ada solusi, kan? Katakan sekarang." Xiao Huang tampak ragu-ragu, dan melihat kuali setengah ukuran. Ia menghela nafas panjang dan berkata, "Memang ada cara untuk menyembuhkan lukaku di Menara Dangsu. Kamu dapat melihat setengah dari danding di tempat tengah. Benda ini memiliki kekuatan lapisan ini yang disegel di atasnya. Danding ini bergerak, lapisan energi ini terbuka, dan saya memiliki kesempatan untuk pulih. Hanya saja danding tidak sesederhana itu." Chen Ye berdiri, terlepas dari penjelasan Xiao Huang, beberapa langkah sebelum danding. Melihat garis-garis di kuali, dia secara alami tahu bahwa itu luar biasa. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan mengikatnya di atas kuali. Tepat saat dia akan bergerak, kekuatan mengerikan menyebar ke kuali. Detik berikutnya, tubuhnya hancur dan terbang keluar. Dia sudah terluka, tapi kali ini, dia bahkan lebih malu. Dia menelan beberapa pil, mengatur pernapasannya, dan menjalankan yang Jue 9 surga, dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia datang ke danding lagi, kali ini, alih-alih menyentuhnya, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga. Kekuatan guntur ilahi melingkari bilahnya. Sebuah pedang ditebas. Dentang. Di kuali, ada suara yang dalam dan dalam. Gelombang suara beriak, dan pikiran Chen Ye hampir meledak. Seteguk darah merah tumpah dari sudut mulutnya.
Setelah 2 kali gagal, Chen Ye tidak terburu-buru untuk memulai lagi, dia menatap Danding dan mengamati sekeliling. Karena berada di pagoda pil, sama sekali tidak perlu mengandalkan kekuatan untuk menyelesaikan sesuatu. Cara terbaik adalah Dan Dao. Tapi tanpa petunjuk apapun, bagaimana dia harus membuat alkimia? Chen Ye melirik Xiao Huang dan menemukan bahwa rasa sakit Xiao Huang masih jauh dari selesai. Dia mengertakkan gigi, dan api yang tak terpadamkan di antara alisnya mengembun, membungkus seluruh kuali. Danding langsung memerah, dan Chen Ye merasa bahwa kata yang tidak jelas muncul di lautan pengetahuan. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa lapisan ini benar-benar mengharuskannya untuk memurnikan pil Lingkong. Apa itu Lingkong Dan? Itu adalah menggunakan aura langit dan bumi di sekitarnya sebagai bahan obat untuk memperbaiki pil obat. Chen Ye hampir memarahi seseorang, ujian macam apa ini? Ini terlalu berantakan. Namun, Chen Ye juga tahu bahwa banyak orang melewati level ini, dan itu adalah level paling dasar, yang jelas digunakan untuk menyaring alkemis sejati. Dia tidak lagi ragu-ragu, duduk bersila, sambil mengendalikan kuali, sambil memadatkan energi spiritual dunia sekitarnya di dalam kuali. Ada badai di sekitar. Pertama kali, gagal. Ketiga kalinya, masih gagal. Tepat ketika Chen Ye menyempurnakan untuk ke-12 kalinya, ada suara ringan di Danding. Obat mujarab putih tiba-tiba terbentuk. Melihat lebih dekat, permukaan pil obat lebih seperti batu giok, dan itu jelas pil Lingkong. Pria mana yang mengajukan pertanyaan lama dan membuatku memperbaikinya 12 kali? Chen Ye mengutuk diam-diam. Tapi Chen Ye tidak tahu bahwa ada banyak orang yang berhasil memurnikan Lingkong pil di lantai ini, tetapi hasil terbaiknya adalah telah disempurnakan 50 kali sebelum nyaris tidak berhasil. Dan Chen Ye hanya membutuhkan 12 kali. Pada saat yang sama, di luar pagoda Dangsu, badai pertempuran mengamuk. Lao Yang dan Fang Lao tidak pernah bertarung seperti ini selama ribuan tahun, mereka sangat menyegarkan. Meskipun ada banyak luka di tubuh, tetapi tidak ada kerutan. Bahkan memaksa Zhenren Nanxuan untuk mundur. Tidak ada yang merasa baik di perhentian ini. Tepat ketika pertempuran itu sengit, sebuah suara tiba-tiba datang dari Danding. Kemudian, lampu merah menyala pada pola naga di luar lantai pertama. Sangat mempesona. Kerumunan segera berhenti. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap cahaya merah di lantai pertama. Karena peso ini mewakili ujian seseorang yang mendobrak lantai pertama. Bukan apa-apa untuk melewati level ini. Tapi dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin. Fang Lao mengambil kembali pisau besar itu, melirik Lao Yang, dan bertanya, sudah berapa lama dia masuk? Bibir Lao Yang bergetar sedikit, dan dia berkata dengan ragu, sepertinya kurang dari 10 menit. Bab 882. Tiba-tiba, kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Semua orang yang hadir tahu apa artinya menyeberangi lantai ini dalam 10 menit. Iblis jenius. Ekspresi Luo Wuya muram, dia meraih pergelangan tangan Luo Yao dan bertanya, orang ini benar-benar tahu cara membuat alkimia. Meskipun Luo Yao tahu bahwa bakat Chen Ye dan melawan langit, dia tidak berharap untuk menjadi begitu cepat bahkan ketika dia terluka. Baik. Pada saat ini, Cui Yuan menunjuk ke Pil Void Pagoda dan berkata dengan keras, anak ini tidak boleh memasuki Pagoda Pil Void untuk pertama kalinya. Dia pasti telah mempelajari Pil Lingkong. Ya, pasti seperti ini. Tentu saja dia tidak percaya bahwa Chen Ye memiliki kecepatan seperti itu. Sebagai jenius dan Dao, putranya membutuhkan waktu setengah jam untuk melintasi lantai pertama, yang hampir merupakan hasil terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang Chen Ye hitung? Pada titik ini, ekspresi semua orang sedikit lebih baik. Bahkan Tuan Nanxuan mengangguk, berpikir ini adalah penjelasan terbaik. Dia baru saja memperhatikan bahwa akar spiritual Chen Ye bukanlah akar spiritual yang langka, apalagi akar kata spiritual. Karena anak ini tidak lebih dari seorang fangen belaka. Hanya orang-orang di Huaxia yang mungkin. Buang-buang akar, dibutuhkan kurang dari 10 menit untuk menyeberangi lantai pertama, ini mungkin lelucon paling lucu di kota Dangsu. Fang Lao mendengar kata-kata Cui Yuan dan mendengus dingin, Menara Dangsu telah memenangkan gelar jenius Danding, Anda harus merasa terhormat, bukan perut pria dengan hati penjahat. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, ini adalah pertama kalinya orang ini memilikinya. Melangkah ke pagoda Pil Void. Nanxuan asli tersenyum, kamu telah melindungi anak itu sejak awal, bisakah kamu percaya apa yang kamu katakan? Ngomong-ngomong, mungkin kamu harus memberitahu anak itu cara memecahkan level, sehingga semuanya akan dijelaskan.
Ketika Fang Lao mendengar kata-kata tidak adil seperti itu, dia mengarahkan pedangnya dengan marah dan menebas langsung. Pengadilan kematian. Dan di dalam pagoda Dangsu, Chen Ye mengatur napasnya dan menghapus setengah dari dinding. Dalam sekejap, rune kuno beredar satu demi satu di tanah. Energi spiritual tanpa akhir memenuhi seluruh pagoda pil. Bungkus seluruh tubuh. Chen Ye bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Ini sangat keren. Dia bahkan menemukan bahwa makna terobosan di tubuhnya sangat kuat. Ada suara berderak dari tubuh. Dia dengan cepat menatap Xiao Huang. Ketika dia melihat postur Xiao Huang, dia hampir memuntahkan seteguk air. Pada saat ini, tubuh lembut Xiao Huang sedang duduk bersila seperti manusia, seolah-olah dia sedang berlatih. Aura surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Xiao Huang dengan gila-gilaan. Seluruh tubuhnya terbungkus lampu merah. Luar biasa mempesona. Tampaknya menyadari tatapan Chen Ye, Xiao Huang berkata, "Jika kamu akan menerobos dirimu sendiri, tinggalkan aku sendiri." Ada batas waktu pada lapisan ini. Chen Ye tiba-tiba menyadari, bukan omong kosong, menutup matanya dengan erat, dan mulai menerobos. Naga darah bergegas keluar dari tubuh Chen Ye dan melayang di atas kepala Chen Ye. Suara auman naga terdengar. Namun, dantian Chen Ye seperti banjir, bergegas dengan panik menuju rintangan dari alam Raja Suci. Karena lapisan Chen Ye ditekan terlalu lama, penghalang kerajaan Raja Suci langsung rusak. Dantian juga tiba-tiba melebar. Jika awalnya danau, sekarang menjadi lautan. Chen Ye ditutupi dengan lapisan cahaya suci, seperti kehidupan baru. Tapi ini tidak berhenti jauh, Chen Ye langsung bergegas menuju lantai 2 alam Raja Suci. Dan di atas pagoda Pil Void, kesengsaraan guntur secara alami diantar masuk. Puluhan ribu kesengsaraan guntur menabrak pagoda Pil Void. Petir tak berujung melahap seluruh pagoda Dangsu. Tidak hanya itu, bagian luar pagoda Dangsu juga terpengaruh. Petir jatuh, langsung berubah menjadi lubang, dan bahkan semua orang harus berhenti berkelahi. Nansuan Zhenren menatap pagoda Dangsu dengan ekspresi yang sangat rumit, apa-apaan anak itu. Dia melintasi lantai pertama, bukankah itu seharusnya menjadi perubahan di ranah dan Dao? Mengapa basis kultivasi Dao bela dirinya menerobos? Ada yang salah dengan gerakan ini. Dia tahu bahwa kultivasi Chen Ye adalah lantai 9 tanah suci. Bahkan jika Anda ingin menerobos, itu adalah alam Raja Suci. Tetapi kesengsaraan guntur ini tidak seperti kesengsaraan guntur dari alam Raja Suci, dan tidak mungkin untuk kembali ke alam Void. Dari mana asal anak ini? Orang yang pernah berkata bahwa kota Dangsu akan membawa bencana. Mungkinkah bocah ini yang menjadi malapetaka? Nansuan asli merasa bahwa segalanya menjadi semakin sulit. Anak ini pertama kali memenggal begitu banyak orang di Pil Void Town, dan sekarang dia memasuki pagoda Pil Void. Jika berlarut-larut lagi, pasti akan ada masalah dengan kota Dangsu. Detik berikutnya, dia mengeluarkan token kuno. Paksa setetes esensi darah pada token. Token bergetar, dan suara halus terdengar, "Ada apa?" Mendengar suara ini, ekspresi Lao Yang dan Fang Lao berubah. Nansuan yang asli ini gila. Sebenarnya tolong pindahkan yang itu. Zhenren Nansuan melirik mereka berdua dan berkata, "Tuan, Ling Yi dan Zun meninggalkan pagoda Pil tanpa alasan, tetapi penjaga gerbang pagoda Pil menggunakan kekuatan pribadi untuk membiarkan seorang preman memasuki pagoda Pil. Saya khawatir preman ini tidak bagus untuk menara Dangsu. Saya mencoba untuk menjatuhkan penjahat itu beberapa kali, tetapi dua orang di sekitar Ling Yi dan Zun menghalanginya lapis demi lapis, yang benar-benar aneh. Poin kuncinya adalah saya curiga bahwa penjahat itu yang disebut bencana." Mengerti. Suara halus itu jatuh, dan paksaan tanpa akhir melanda. Tokennya redup. Ketika Lao Yang dan Fang Lao melihat pemandangan ini, hati mereka tercengang. Hal-hal yang lebih merepotkan. Mereka saling memandang, mengepalkan senjata mereka, seperti pohon pinus, tidak bergerak seperti gunung, dan menjaga gerbang dengan kuat. "Tuan dan Zun, mengapa Anda tidak kembali?" Saat ini, jaraknya 30 km di luar kota Dangsu. Seorang lelaki tua tergantung di atas dinding, dikelilingi oleh cahaya ungu. Kesadaran spiritual dilepaskan. Orang ini adalah Ling Yi dan Zun. Sejak Chen Ye menghilang, dia telah menggunakan segala cara untuk mencari. Pertama kali berada di luar kota Dangsu. Dia tidak yakin apa hubungan antara orang yang mencari Ling Yuan dan Lin Qingxuan. Tapi pastikan untuk menemukannya. Di semua biaya. Tiba-tiba, Ling Yi dan Zun memperhatikan sesuatu, membuka matanya, dan cahaya dingin melesat ke arah menara tinggi di kota Dangsu.
Kesengsaraan guntur berkedip di atas menara. Sangat jelas. Hah! Seseorang benar-benar menerobos pagoda pil. Bukankah kedua orang itu menyegel pagoda pil? Ling Yi dan Zun mengetukkan jari kakinya pada Danding, berpikir selama beberapa detik, atau mengembalikan Danding ke lengan bajunya dan mengorbankan sebuah rune. Jari-jari terkepal, rune terbakar, dan pesona tiba-tiba terbentuk. Segel seluruh kota Dangsu. Tidak ada yang bisa terbang. Setelah melakukan semua ini, dia menghilang di sini. Tidak ada tempat untuk ditemukan. Pada saat ini, Chen Ye dari Pagoda Pantom, terobosan tidak berhenti sama sekali. Ekspresinya sedikit muram. Aura dunia luar terlalu penuh, dan itu keras dan berapi-api. Jika bukan karena latihan tubuhnya akan meledak sejak lama. Pada saat ini, batu hitam di saku Chen Ye terbang keluar. Ditangguhkan di atas kepala Chen Ye, dan bahkan mulai berputar. Dalam sekejap, energi kekerasan di sekitarnya mulai diserap ke dalam kuburan reinkarnasi oleh batu hitam. Lin Qingxuan dari pemakaman reinkarnasi juga memperhatikan situasinya. Dia berdiri di depan batu nisan yang belum dibuka, dengan tangan di belakang, matanya tertuju pada retakan dan sinar cahaya yang tiba-tiba muncul di batu nisan, dan dia bergumam, orang tua, seharusnya juga bertemu. Bab 883. Moninger diam-diam datang ke sisi Lin Qingxuan, matanya seperti bintang berputar, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Lin, apakah ada yang maha kuasa keluar? Saya tidak tahu siapa yang maha kuasa ini. Lin Qingxuan menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak berbicara, tetapi mengulurkan tangan dan menyentuh batu nisan. Tiba-tiba batu nisan bergetar hebat, dan cahaya keemasan mekar. Itu berubah menjadi bayangan tinju. Bayangan tinju langsung mengenai Lin Qingxuan. Lin Qingxuan melepaskan dan menggelengkan kepalanya, ini masih temperamen yang kejam. Dia mundur 3 langkah sebelum cahaya keemasan menghilang, dan kemudian melontarkan kalimat kepada Moninger, di era itu, siapa yang berani mengatakan tidak sampai mati, siapa yang berani mengatakan tidak untuk mengalahkan. Siapa yang berani menentang langit. Dengan tinju. Mendengar kalimat ini, mata Moninger melebar, dan dia akhirnya mengerti siapa yang ada di batu nisan ini. Kuncinya adalah dia tidak bisa memikirkan itu, siapa yang akan keluar sekarang. Jika Tuan Agung ini keluar, akankah pemilik makam? Sebelum Moninger selesai berbicara, Lin Qingxuan menyela, saya kenal orang ini. Energi kecil ini saja tidak cukup untuk orang itu muncul. Kemudian kita akan melihat peluang anak itu. Dan Chen Ye di luar secara alami tidak tahu situasi pemakaman reinkarnasi. Pada saat ini, dia menghembuskan napas dengan lembut, dan napas terobosan di tubuhnya berangsur-angsur stabil. Bahkan racun panah tak berawan di masa lalu telah menghilang. Saat ini, wilayahnya tetap berada di tingkat ketiga dari alam Raja Suci. Karena ranah yang dia kembangkan agak berbeda dari ranah Kunlun Su, itu setara dengan pengembalian virtual ke dunia luar. Bahkan sekarang menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik Void King Stage, itu tidak terlalu memalukan, dan bahkan memenuhi syarat untuk membunuh. Chen Ye membuka matanya dan menemukan bahwa semua energi di sekitarnya telah menghilang, dan ada juga retakan di bagian tengah Danding. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat menatap Xiao Huang tidak jauh. Pada saat ini, Xiao Huang sedang tidur tengkurap, dan sepertinya memperhatikan mata Chen Ye, membuka matanya, melirik Chen Ye, dan berkata dengan ringan, lantai 3 dari alam Raja Suci tidak buruk, untuk situasiku. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi lain kali aku tidak akan menggunakan metode ini untuk membantumu. Harganya terlalu tinggi dan itu memusingkan. Oke, aku akan tidur sebentar, jangan ganggu aku. Setelah berbicara, Xiao Huang menutup matanya, dan suara napas berat terdengar. Chen Ye menggelengkan kepalanya, mengambil Xiao Huang secara langsung, dan memasukkannya ke dalam kuburan reinkarnasi. Tidak ada makhluk hidup di kuburan reinkarnasi, tetapi Xiao Huang adalah pengecualian, karena tubuh dan darahnya terkait erat dengan kekuatan besar di kuburan reinkarnasi. Memang sudah waktunya bagi si kecil untuk beristirahat dengan baik, selama ini, dia telah banyak membantu dirinya sendiri di saat krisis, dan tubuhnya pasti rusak. Setelah itu, mata Chen Ye jatuh di tangga lantai 2, dan dia berjalan pergi tanpa ragu-ragu. Di atas tangga, paksaan tanpa akhir runtuh, tetapi paksaan ini tidak ada artinya bagi Chen Ye saat ini. Dia segera datang ke lantai 2. Ketika dia datang ke lantai 2, Chen Ye merasakan angin dingin bertiup, sangat dingin. Bahkan membuatnya merinding. Dia melihat ke dalam lagi, tetapi menemukan bahwa sekelilingnya penuh dengan es dan salju. Suhu yang sangat rendah. Pada saat yang sama, ada es di tengah.
Es itu diukir dengan bahasa Sanskerta, dan bahasa Sanskerta itu berwarna abu-abu. Dia meliriknya, tetapi tidak mengenali sepatah kata pun. Tepat ketika Chen Ye bingung, kepingan salju jatuh, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hantu. Seorang lelaki tua berbaju putih. Pria tua berbaju putih memandang Chen Ye dengan penuh minat, dan berkata, selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang alkemis dengan roh jahat yang begitu kuat. Pria tua itu tersenyum setengah, mengangkat tangannya dan membelai janggutnya, dan melanjutkan. Nak, caramu berkultivasi adalah membunuh, dan kamu tidak boleh masuk ke cara alkimia. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan menara alkimia, jika tidak, fondasi yang akhirnya Anda bangun akan dihancurkan. Secara alami tidak mungkin bagi Chen Ye untuk pergi, dan sampai sekarang dia belum merasakan munculnya kekuatan di pemakaman reinkarnasi. Terus saja. Dikatakan bahwa Lin Qingxuan melangkah ke lantai 9 pagoda Dangsu 10 lantai, jika Lin Qingxuan membantunya memecahkannya, itu akan sangat mudah. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana dia berkomunikasi dengan Lin Qingxuan sekarang, pihak lain tidak menanggapi sama sekali. Saya khawatir Lin Qingxuan tidak ingin mengandalkan kekuatannya sepanjang waktu. Kamu belum pergi. Melihat pemuda di depannya tidak memiliki tanggapan, hantu berpakaian putih itu berkata dengan terkejut, sepertinya kamu tidak begitu mengerti apa yang aku katakan, meskipun kamu tidak tahu bagaimana Anda masuk ke pagoda Dangsu, dan bagaimana Anda melewatinya. Masuklah ke lantai pertama, tetapi jika Anda ingin masuk ke lantai 2, Anda harus terlebih dahulu melewati level saya. Aura pembunuh yang kuat di tubuhmu membuatku sangat tidak nyaman. Aku harap kamu segera pergi dan jangan merusak konsep artistik dan dao dari lapisan ini. Setelah berbicara, dia menatap mata Chen Ye, ingin melihat reaksi pihak lain, tetapi Chen Ye tetap tanpa ekspresi dan tidak menjawab. Ini membuatnya sedikit kesal dan berkata, "Ini adalah ultimatum untukmu. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Ancaman dingin menyebar. Chen Ye masih bergeming, tetapi malah mengambil langkah dan melihat ke pihak lain. Apa yang kamu katakan itu konyol, siapa yang menetapkan bahwa orang yang mengambil jalan pembunuhan tidak dapat membuat alkimia? Bai Yisuying tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye akan berani membantah. Dia mencibir, lapisan ini adalah domain yang saya kuasai. Anda harus mematuhi aturan saya, jika tidak, Anda tidak akan pernah ingin melanjutkan. Setelah kata-kata itu jatuh, angin dingin melolong, seperti naga es menelan Chen Ye. Api yang tak terpadamkan di antara alis Chen Ye meletus seketika, dan dalam sekejap, naga es berubah menjadi bubuk. Karena itu domainmu, aku bisa menghancurkannya. Api di antara alis Chen Ye meledak, dan dia langsung dikelilingi oleh api, dan suasana es asli cenderung mencair. Ekspresi Bai Yisuying ganas, ini benar-benar melebihi kekuatanmu sendiri. Karena kamu ingin menerobos wilayahku, jangan pernah berpikir untuk keluar. Jari-jari hantu terjepit, dan kata-kata Sanskerta di atas es mulai mengalir. Tiba-tiba, es retak terbuka, dan puluhan ribu pedang es dibor, dan menembak Chen Ye dengan padat. Melihat lautan pedang seperti itu, Chen Ye tidak takut, mendengus dingin, dan membuka tangan kanannya, keluarlah naga darah. Raungan naga jatuh, mengguncang dunia. Naga darah bergegas keluar dari tubuh Chen Ye dalam sekejap, mengarahkan api yang tak terpadamkan di tubuh Chen Ye. Api yang tak terpadamkan menyelimuti naga darah itu, seolah-olah dikeluarkan dari magma, dan melahapnya ke arah pedang es dengan momentum nyala api. Ledakan. Dengan suara keras, Jian He yang padat ditelan oleh naga darah yang tiba-tiba di tempat. Suhu di sekitarnya naik tiba-tiba. Wajah hantu berpakaian putih itu sedikit berubah, dan itu sangat jelek, sepertinya anak ini masih memiliki dua kuas. Tepat saat dia akan mencubit jarinya, cahaya dingin meledak di udara. Ding! Dengan suara, pedang Zanlong Wentian dimasukkan di atas es. Pada pandangan pertama, Chen Ye melihat bahwa es ini adalah mata dari tempat itu. Setelah mata rusak, hantu berpakaian putih tidak akan memiliki dukungan. Bab 884. Benar saja, tubuh Bai Yisuying sedikit meredup. Ujian dari lapisan ini adalah api dan penglihatan. Dan orang yang melangkah ke jalur pembunuhan di depannya jelas lulus ujian. Membunuh kultivasi ganda Dao dan Dao. Kuncinya adalah melihat masalah lapisan kedua dalam waktu yang begitu cepat, apa asal-usul anak ini. Menekan kengerian di hatinya, hantu berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan melangkah ke tangga lantai 3 untuk mengungkapkannya. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, bakat Anda dalam pil Dao adalah yang paling menantang yang pernah saya lihat baru-baru ini. Jika memungkinkan, saya harap Anda akan melepaskan hati yang membantai dan menenangkan pil Dao Anda.
Dengan cara ini, prestasi masa depan Anda tidak akan terbatas. Chen Ye tersenyum, mengeluarkan Dragon Slaying dan Wentian Sword, dan berkata, maaf, dan Dao hanyalah caraku untuk membantu, membunuh Dao adalah keberadaan yang sangat cocok untukku. Ketika lelaki tua berbaju putih mendengar kalimat ini, matanya dipenuhi dengan kengerian. Dan Dao hanya seorang asisten. Apa anak ini bercanda? Berapa banyak orang yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka dan tidak bisa masuk ke ranah alkimia yang sebenarnya? Apa asal-usul anak ini? Mengapa itu sangat akrab? Hantu Chen Ye dan bayi lewat, dan pergi ke lantai 3. Jika dia menebak dengan benar, senior Feng yang bertemu di tanah pembunuhan baru saja menginjak lantai 3. Lantai ketiga juga merupakan lantai pertama yang benar-benar menyaring para jenius dan Dao. Bai Yixing menatap punggung Chen Ye, dan tiba-tiba, dengan tamparan di dahi, apa yang dia pikirkan? Jari-jari mengepal, dan dengan cepat menawarkan potret. Potret itu terlalu tua, sangat tua, bahkan sedikit tidak lengkap. Dia perlahan membuka potret itu dengan kedua tangan, dan jejak makna kuno menyebar. Layar sepenuhnya terungkap. Ini adalah bayangan punggung seorang pemuda. Pria muda itu membawa pedang suci, memegang jarum perak di tangan kirinya dan batu hitam aneh di tangan kanannya. Aura mengelilingi. Yang lebih terlihat adalah kaki pemuda itu benar-benar menginjak naga darah. Naga darah menaklukkan dunia. Tarian naga selama 9 hari. Mustahil. Hantu berpakaian putih mengangkat kepalanya dengan tajam lagi, menatap punggung Chen Ye yang mundur, dan dibandingkan dengan potret itu, matanya berkedip sedikit bermartabat. Sangat mirip. Satu-satunya kekurangan adalah perbedaan antara anak ini dan pemuda di potret itu terlalu besar. Yang dipotret setidaknya di alam Dao Yuan, atau di atas alam Kaisar Zun. Dan anak ini hanya ada di alam Raja Suci. Mungkinkah pemuda ini adalah orang yang menghancurkan dunia yang telah menghabiskan upaya mereka untuk bernubuat ribuan tahun yang lalu, yang mulia iblis pembantai surga yang hampir tidak ada? Dikatakan bahwa suatu hari di masa depan, Heaven Slater Demon Venerable akan melanggar aturan altar Kunlun Su untuk seorang gadis muda, Yu Jiu Tianlong akan turun ke debu fana, dan 10 sekte teratas akan dibunuh dengan satu pedang. Jika langit meninggalkannya dan membunuh langit, jika orang marah padanya, dunia akan dibantai. Beberapa detik kemudian, dia mengambil potret itu kembali dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, nubuat yang kuat itu tidak pernah diakui oleh orang luar. Di mata semua orang, situasi di Kunlun belum hancur selama ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Tahun, bagaimana mungkin? Dihancurkan oleh seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya. Saya khawatir saya terpesona, anak ini seharusnya terlihat sedikit seperti bagian belakang dalam potret. Setelah kata-kata itu jatuh, hantu berpakaian putih itu benar-benar menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Pada saat ini, di luar pagoda Dangsu, ada keheningan. Tidak ada yang pindah. Mereka menatap pagoda Dangsu. Hanya karena lantai 2 Pil Void pagoda juga mulai bersinar. Itu bahkan dilewati oleh anak itu lagi. Selain waktu untuk anak itu menerobos, masih ada 10 menit. Untuk mengetahui konsepsi artistik dari lapisan kedua, tidak mungkin bagi orang biasa untuk memecahkannya dengan mudah. Yang mana yang tidak menahan rasa sakit tanpa akhir dan nyaris pecah. Dan sekarang, Chen Ye adalah satu-satunya di Menara Dangsu. Tapi saya tidak menyangka bahwa anak ini tidak hanya menerobos, tetapi juga menginjak lantai 3. Fang Lao menjaga pintu, memandang Tuan Nansuan, dan mencibir, Tuan Nansuan, dapatkah Anda menerimanya sekarang? Saya melihat harapan dan Dao dari adik lelaki ini sejak awal. Jika seseorang benar-benar memecahkan rekor, maka hanya ini orang. Mata Nansuan sedikit menyipit, apa yang begitu meyakinkan tentang ini? 2 lantai pertama, jika seseorang mengajarinya cara memecahkannya, sebenarnya tidak sulit, jika saya tidak salah, kalian berdua telah mengungkapkan banyak hal kepada anak ini, kan? Metode tercela seperti itu mungkin berguna pada tahap awal, tetapi lapisan ketiga tidak sesederhana itu. Aku yakin lantai 2 adalah batasnya. Sebelum kata-kata itu selesai, sinar cahaya di lantai 3 pagoda Dangsu mulai berkedip. Jelas, Chen Ye memecahkan lantai 3. Kuncinya adalah saat ini, bahkan tidak ada 1 menit pun. Seluruh dunia sangat sunyi, begitu sunyi sehingga semua orang menahan napas dalam diam. Wajah asli Nansuan menjadi semakin jelek, dan seolah-olah dia telah ditampar tanpa ampun. Melihat adegan ini, Lao yang berkata dengan penuh minat, tamparan seseorang terlalu cepat, lantai 2 adalah batasnya. Tapi bagaimana saya melihatnya, sepertinya lantai 4 belum tentu batasnya. Orang yang berbicara mungkin tidak punya otak. Anda. Ada sedikit kemarahan di wajah Nansuan,
dan dia ingin melakukan sesuatu, tetapi dihentikan oleh beberapa pria tua di belakangnya. Tunggu sampai orang dewasa itu datang, dan sekarang aku tidak bisa melakukannya lagi. Seseorang di belakang mengingatkanku. Immortal Nansuan melambaikan lengan bajunya dan berhenti berbicara. Tunggu orang dewasa datang nanti, dan lihat betapa sombongnya Anda. Sen Nansuan, apakah kamu ingin kami bersenang-senang? Jika pemuda dari pagoda Pantom melintasi lantai 4, bagaimana kalau kamu berlutut dan meminta maaf? Tentu saja, jika pemuda itu tidak melewati lantai 4, saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda, Tuan Nansuan. Lao yang jelas akan menyingkir. Menurutnya, Chen Ye dan Ling Yi dan Zun memiliki hubungan yang hebat, jadi seharusnya tidak sulit untuk menembus beberapa lapisan pertama pil pagoda. Lapisan keempat harus baik-baik saja. Tapi lantai 5 belum tentu. Secara alami, tidak mungkin bagi Nansuan yang asli untuk bertaruh satu sama lain. Menurut momentum Chen Ye, lantai 4 hanya masalah waktu. Intinya adalah bahwa anak ini jelas fokus pada seni bela diri, mengapa dan tahu begitu menantang. Dia masih manusia fana. Kapan Fangen begitu jahat? Tepat ketika dia bingung, energi spiritual dunia di kota Dangsu tiba-tiba berubah, dan awan hitam menutupi kota. Paksaan yang tidak terlihat membuat semua orang yang hadir terengah-engah. Melihat adegan ini, wajah Tuan Nansuan sangat gembira. Yang satu akhirnya ada di sini. Jika Anda ingin mengatakan bahwa di Pil Void Town, siapa yang memiliki hak nyata untuk berbicara, kecuali Ling Yi dan Zun, ini adalah orangnya. Hanya orang ini yang berhak membiarkan dua penjaga gerbang tua ini pergi. Dia sesak napas, dan bahkan berlutut dengan beberapa orang di belakangnya. Berlutut, kepalanya terbanting ke tanah, sangat saleh. Luo Yao dan Luo Wuya juga merasa ada yang tidak beres, tubuh mereka sedikit membungkuk, mewakili rasa hormat yang dalam. Ayah, apa asal mula penglihatan ini? Luo Yao bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa aku merasa ada yang tidak beres, bahkan tidak nyaman, seperti setan yang turun. Bab 885. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tetapi tiba-tiba, Luo Wuya menutup mulut Luo Yao dengan gugup, dan berkata dengan lembut, diam. Orang ini bukan sesuatu yang bisa kamu kritik. Kalau begitu Tuan Nansuan mengundang orang ini keluar, aku khawatir sesuatu akan terjadi pada pagoda pil hari ini. Bahkan jika anak itu memasuki pagoda pil, tidak ada yang bisa melindunginya. Wajah Luo Yao memucat ketika dia mendengar ini, dia bahkan menyesali mengapa dia membawa Tuan Ye ke sini. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Tuan Ye di sini, maka dia akan benar-benar merasa bersalah seumur hidup. Tuan Jingsui di luar berbahaya dan kuat, tetapi dibandingkan dengan beberapa tokoh besar di kota Dangsu, kesenjangannya terlalu besar. Sekarang hal-hal telah berkembang menjadi situasi seperti itu hanya memaksa Chen Ye mati. Cui Yuan menatap awan hitam dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia tidak sabar menunggu keadaan menjadi lebih buruk. Jika dia bisa menggunakan pisau untuk membunuh orang, itu yang terbaik. Penjaga gerbang, Lao Yang dan Fang Lao, memiliki mata yang sangat familiar. Lao Fang melirik Lao Yang dan menginstruksikan, jika saya tidak memiliki kematian yang baik hari ini, saya harap Anda dapat merawat anak-anak saya, Lao Yang. Mereka tidak terlalu berbakat dalam dandao, tetapi jika mereka dididik dengan baik, mereka masih bisa berada di kota Dangsu. Campur aduk beberapa orang. Lao Yang ragu-ragu selama beberapa detik, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengangguk. Ledakan. Guntur jatuh. Tidak jauh dari pagoda Dangsu, kilat menyilaukan dalam sekejap, dan asap yang mengepul menutupinya. Tetapi ketika asap dan cahaya guntur menghilang, seorang lelaki tua yang tidak marah dan sombong muncul. Di bawah lelaki tua itu ada macan tutul ganas dengan garis-garis emas. Mata macan tutul yang ganas itu sangat agresif, dan pandangan sekilas membuat banyak praktisi mundur. Ketika Nansuan melihat lelaki tua itu menunggangi macan tutul yang ganas, dia bersujud lagi dan berkata dengan hormat, Nansuan telah melihat Xingtian Pil Venerable. Mendengar kata-kata Xingtian dan Zun, Luo Yao akhirnya mengerti mengapa ayahnya begitu serius. Karena melihat seluruh kota Dangsu, hanya dua orang yang memenuhi syarat untuk disebut Danzun. Itu adalah Spirit One Pil Venerable yang menjaga Pil Pagoda. Dan Xingtian dan Zun, yang bertanggung jawab atas aturan seluruh kota Dangsu. Kedua alkemis menjaga tanah murni. Tidak ada yang tahu apa kekuatan kedua Danzun ini. Tapi satu hal yang pasti, tindakan dan keputusan apapun dari kedua orang ini dapat mengubah segalanya di kota Dangsu. Kekuatan nyata dari yang kuat. Xingtian dan Zun mengabaikannya, dan tidak membiarkan Nansuan Zhenren bangun, tetapi menatap pagoda Dangsu dengan mata yang menarik. Tiba-tiba,
Matanya tertuju pada Lao Yang dan Fang Lao. Hanya satu pandangan membuat punggung mereka berdua basah kuyup. Benar-benar tidak nyaman untuk tenggelam dalam paksaan yang begitu kuat. Xingtian dan Zun berkata, saya sangat ingin tahu, Ling Yi dan Zun belum meninggalkan pil pagoda selama 100 tahun, mengapa dia tiba-tiba pergi hari ini? Mungkinkah sesuatu yang menarik terjadi yang tidak saya ketahui? Pemaksaan tanpa akhir diselimuti. Kaki Lao Yang dan Fang Lao gemetar, jika mereka tidak mendukung mereka, mereka mungkin sudah berlutut sejak lama. Fang Lao mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata kepada Pil Venerable Xingtian, Tuan Qi, bagaimana kita bisa memiliki kualifikasi untuk mengetahui bahwa Spirit Tuan Pil Venerable melakukan sesuatu? Seharusnya untuk menangani masalah ini. Aku tidak tahu apa yang penting bagi orang dewasa untuk tiba-tiba datang ke sini. Sebelum dia selesai berbicara, Xingtian dan Zun menyentuh gunung di bawahnya dan berkata dengan kejam, sepertinya aku sangat memikirkan kalian berdua, aku mendengar bahwa salah satu dari dua anjing kalian akan berani bertarung di Dansu. Kota itu dimasukkan ke dalam menara Dansu. Ling Yi dan Zun tidak ada di sana, kamu begitu ceroboh. Mendengar kalimat ini, ekspresi keduanya sangat berubah. Sama seperti Lao yang ingin menjelaskan sesuatu, dia menemukan bahwa darahnya melonjak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sangat malu. Fang Lao dengan cepat memaksakan setetes esensi darah, menjepit jari-jarinya, dan memblokirnya dengan metode rahasia. Lao yang merasa sedikit lebih baik. Xingtian dan Zun tidak terburu-buru, dan matanya tertuju pada Nansuan Zhenren dan Cui Yuan lagi. Katakan secara spesifik, dan jangan tinggalkan satu detail pun. Lupakan saja, aku akan mencari tahu sendiri. Xingtian dan Zun melambaikan tangannya dengan ringan, dan seberkas cahaya jatuh di alis keduanya. Tutup mata Anda dan rasakan dengan hati-hati. Rasanya seperti membaca ingatan orang lain. Setelah beberapa detik, Xingtian dan Zun membuka matanya dan berkata dengan curiga, rahasia apa yang dimiliki penjahat ini, bahwa ingatan yang terhapus tidak dapat dihancurkan bahkan dengan kekuatanku. Tapi aku tidak melakukannya dengan sia-sia. Jika aku menjara rahasia pihak lain, diperkirakan kekuatanku dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, Ling Yi dan Zun mengendarai macan tutul yang ganas menuju pagoda Pantom. Dengan setiap langkah, seluruh tanah bergetar sedikit. Namun, Fang Lao dan Lao yang masih berdiri dengan pedang mereka dan bertekad untuk ekstrim. Kamu ingin memblokirku? Suara acuh tak acuh Xingtian dan Zun jatuh di seluruh pagoda pil, kecuali untuk Roh Yi dan Zun di belakangmu, aku juga harus memenuhi syarat untuk masuk. Mata Old Fang sangat dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengatakan kata demi kata, Xingtian dan Zun, tolong jangan mempersulitku. Ling Yi dan Zun mendapat perintah, setelah dia pergi, tidak ada yang bisa memasuki pagoda Pil Void. Oh. Xingtian dan Zun tersenyum, bagaimana seharusnya para penjahat menjelaskannya. Mungkinkah identitasku di kota Dangsu lebih baik daripada identitas orang luar yang membunuh orang tanpa berkedip? Gulungan. Tiba-tiba, mata Xingtian dan Zun menyipit, dan sebuah kekuatan melesat di antara matanya, langsung mengenai Fang Lao. Fang Lao hanya merasakan gelombang udara yang tak terlihat mengenai tubuhnya. Ledakan di tempat. Itu bahkan menabrak segel pil pagoda. Puff. Seteguk darah menyembur keluar, melemah hingga ekstrim. Fang tua. Lao yang buru-buru melangkah maju untuk mendukung Fang Lao, tetapi dihentikan oleh Fang Lao. Fang Lao bangkit dengan susah payah, matanya merah, dan dia menatap Xingtian Pil Venerable. Ling Yi Pil Venerable memiliki perintah, tidak ada yang bisa masuk. Hal yang sama berlaku untukmu. Xingtian dan Zun, yang berada di atas macan tutul yang ganas, mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa segalanya lebih rumit daripada yang dia pikirkan. Mengapa lelaki tua ini melindungi orang luar dengan segala cara? Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang tidak terlihat di dalamnya? Tanpa berpikir lagi, dia mengendarai macan tutul yang ganas menuju pagoda Pils Void. Fang Lao tetap diam seperti gunung, dan bahkan membuka tangannya untuk menjaganya. Xingtian dan menghela nafas, saya telah melihat seseorang yang mencari kematian, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang mencari kematian seperti Anda. Saya khawatir Anda telah menjadi pengkhianat di kota Dangsu. Dalam hal ini, saya akan menghapus Anda atas nama dari Ling Yi dan Zun. Xingtian dan Zun membuka tangan kanannya dan meremasnya sedikit, dan ada cahaya merah samar di antara kelima jarinya. Cahaya merah semakin menyilaukan. Detik berikutnya, Hong Mang langsung menghancurkan, berubah menjadi pedang virtual merah, dan menuju Fang Lao. Ketika Lao yang melihat adegan ini, itu sangat jelek, dan dia dengan cepat memblokir di depan Fang Lao. Bagaimanapun,
Mereka berdua adalah teman. Saya tidak tahu berapa tahun kami telah bekerja bersama. Jika dia menyaksikan kecelakaan Fang Lao, dia tidak tahan.